salam sehat dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Margareta SAG, guru pendidikan agama Katolik Budi Pekerti di SMP Negeri 3 Belimbing, Kecamatan Belimbing, Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat, sekaligus mahasiswa PPG Angkatan 1 Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti dalam jabatan tahun 2024 LPTK STPK Santo Fransiskus Asisi Semarang. Pada hari ini tanggal 25 September tahun 2024 saya akan melaksanakan PPL yang kedua dengan tema keadilan dan kejujuran di SMP Negeri 3 Belimbing. Praktek pembelajaran ini saya laksanakan pada kelas 9 semester ganjil PAS CD. Berikut video pembelajaran yang saya laksanakan. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Hari ini apa tema kita? Keadilan dan kejujuran. Keadilan dan kejujuran. Sebelum kita memulai pelajaran kita berdoa dulu ya. Ibu minta Anak Liki tolong pimpin doa. Dan kita masing-masing berdoa dimulai. Tuhan, kami bersyukur kepadamu atas anugerah-Mu yang besar kepada kami. Sekarang kami ingin melakukan kegiatan kami dan lindungilah kami dan lindungilah. Breakingnya ada 3 tepuk. Ada tepuk pagi, tepuk siang, dan tepuk sore. Tahu nggak tepuknya bagaimana? Tepuk pagi 3 kali, tepuk siang 2 kali, tepuk sore sekali. Ayo, 1, 2, 3. Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk sore. Ya, silakan duduk. Keadilan dan kejujuran itu adalah peserta didik itu harus bisa memahami kebebasan sebagai apa? Apa tuh? Anak-anak Allah dan sabda bahagia dalam upaya membangun kehidupan bersama, dan juga memahami Allah sebagai sumber keselamatan sejati dan menanggapinya dengan beriman, hidup dalam kebersamaan dengan jemaat serta mengikuti teladan Bunda Maria. Dan juga Anda harus bisa memahami hak dan kewajiban anggota gereja dan masyarakat, dan juga memahami pentingnya menghargai keluhuran martabat manusia dengan mengembangkan budaya kehidupan, yaitu tentang apa temanya hari ini? Keadilan dan kejujuran. Nah, memahami alam sebagai rumah kita bersama, ensiklik Laudato Si, dan juga memahami sikap gereja Katolik terhadap agama dan kepercayaan lain, itu terdapat dalam Nostra Aetate, dan juga membangun kebersamaan dengan semua orang. Itu capaian pembelajaran kita hari ini. Apa tujuan kita hari ini? Memahami keadilan dan kejujuran. Kalian sudah memahami keadilan dan kejujuran ya? Itu adil. Nah, adil itu tidak berat sebelah. Apa itu jujur? Jujur itu apa? Jujur jujur itu apa? Tidak pernah berbohong. Nah, itu yang harus kita terapkan pada hari ini. Tujuan pembelajarannya melalui atau memahami keadilan dan kejujuran. Nah, harus bisa kita memahami keadilan dan kejujuran baik dalam sekolah, apalagi masyarakat, apalagi terutama sekali yang paling utama keluarga. Harus ada adil dan jujur. Nah, bukan hanya dalam sekolah, komunitas, masyarakat, tapi dalam keluarga itu juga harus adil dan jujur. Gitu ya. Pencapaian tujuan pembelajaran kita. Yang pertama itu peserta didik atau anak-anak ibu ini harus bisa menjelaskan prinsip-prinsip dasar apa tuh? Keadilan, seperti hak dan perlakuan adil, dan memahami penerapannya dalam situasi sosial dan individu. Terus yang kedua, dan juga peserta didik itu bisa mengidentifikasi dan menjelaskan arti kejujuran itu
sendiri. Yang ketiga, menunjukkan bagaimana ajaran tentang keadilan dan kejujuran yang terdapat dalam kitab suci apa tuh? Raja-Raja bab 3 ayat 16 sampai 28. Dan Kisah Para Rasul bab 5 ayat 1 sampai 11. ya, atau ajaran agama yang lainnya. Seperti bagaimana prinsip-prinsip tersebut dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang keempat, harus bisa juga memberikan contoh bagaimana menerapkan prinsip dan keadilan serta kejujuran itu keputusannya dalam hidup sehari-hari, baik dalam konteks sosial maupun akademik. Nah, itu kriteria yang harus kita capai. Ada pertanyaan pemantik sebelum kita memulai pembelajaran kita. Apa sih pertanyaan pemantik? Pertama, pertanyaannya, pernahkah kalian mengalami situasi di mana kalian merasa tidak diperlakukan dengan adil? Pernah? Gimana? Pada saat kalian diperlakukan tidak adil, gimana? Ayo. Gimana? Di sekolah, Nah, di sekolah. Di mana lagi? di rumah, Di rumah. Contohnya seperti apa ini? seperti membagikan makanan dengan adik. Iya, membagikan makanan dengan adik. Saya kok sedikit, adik kok banyak. Ada uang jajan saya kok hanya 1.000, adik kok 5.000. Itu ya. Marah. Apa lagi? Cemburu. Apa lagi? Nah, itu ya. Terus, nomor 2, jika kalian memiliki kekuatan untuk membuat satu aturan baru di sekolah yang memastikan keadilan dan kejujuran bagi semua siswa, aturan apa yang kalian buat dan mengapa? Aturan apa? Untuk sebuah kekuatan dalam membuat satu aturan baru di sekolah. Nah, apa lagi? Tidak boleh mah? Ya, apa lagi? Ini apa nih? Harus apa? Nah, harus rapi. Sebagai anak sekolah itu harus rapi, bukan acak-acakan. Itu ya, itu pertanyaan pemantiknya. Nah, ada pemahaman bermakna memahami bahwa keadilan dan kejujuran adalah prinsip yang fundamental yang membentuk dasar interaksi sosial dan keputusan sehari-hari. Nah, dan juga kalian itu harus bisa menyadari bahwa keadilan itu melibatkan perlakuan yang setara dan adil terhadap semua individu tanpa memihak atau diskriminasi. Sementara kejujuran itu mencakup keterbukaan dan integritas dalam tindakan dan komunikasi. Nah, itu ya, harus terbuka. Jangan sampai tidak terbuka. Kalian terbuka nggak dalam satu kelas? Hah? Terbuka atau tidak? Pasti tidak. Saya mencontek seumpama. Kamu terbuka nggak sama kawanmu? Tidak, pasti sembunyi ya. Pasti tidak terbuka. Nah, itu keterbukaan itu sangat apa? Diperlukan. Bukan disembunyikan. Nah, itu pemahaman bermakna. Terus kita masuk kegiatan ini. Kegiatan ini sama Ibu minta kalian mengamati sebuah gambar ya. Sudah Ibu bagikan di mejanya masing-masing. Amatilah gambar tersebut. Nah, satu persatu. Yang pertama itu gambar apa? Gambar korupsi. Ada apa itu? Ada buku. Terus yang kedua itu gambar apa? Apa itu? Ini ya. Ini kalian amati dulu ya gambarnya. Setelah
jawablah pertanyaan di bawah. 4 pertanyaan apa-apa saja. Sekarang Ibu minta pertanyaan nomor 1. Siapa yang menjawab? Saya, Bu. Ya, Sipin. Menurut pendapat saya, korupsi dianggap sebagai dalam proses mengambil keputusan dapat mencegah korupsi dengan memastikan akuntabilitas dan mengurangi peluang menyalahgunakan kekuasaan. Hanya ini yang saya dapatkan. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Givi yang sudah menjawab nomor 1. Tadi jawaban Givi itu apa tadi kawan-kawan? Tentang apa? Korupsi dan tidak benar. Ya, korupsi dan ketidakadilan itu karena merugikan masyarakat dengan cara mengalihkan sumber apa? Sumber daya yang harusnya digunakan tetapi sebagai kepentingan individu, tidak mementingkan orang lain. Nah, yang kedua, siapa yang mau menjawab nomor 2? Ya, silakan. Menurut pendapat saya, tindakan kekerasan Papan temannya Sinai. Apa tadi itu? Bagaimana tindakan kekerasan atau penggunaan kekuatan secara tidak adil dapat dicegah dalam masyarakat? Bagaimana cara mencegahnya? Dapat dicegah dalam masyarakat melalui pendidikan dan pelatihan. Terus apa lagi? Melalui apa? Pengawasan independen atau yang dimaksud dengan apa? Mendirikan badan pengawasan untuk menilai dan memeriksa tentang apa tuh yang dibahas di situ? Kekerasan. Terus yang ketiga, siapa yang mau menjawab pertanyaan ketiga? Boleh. Menurut pendapat saya, yang paling penting merusak kualitas pendidikan dengan mengurangi Nah, sampai situ saja. Sudah ya nomor 3 ya. Sekarang nomor 4. Siapa yang menjawab nomor 4? saya, Bu. Ya, tidak. Alias Milky. Pencurian atau perampokan melanggar hak yang semestinya manusia karena merampas untuk patroli polisi yang masih efektif. Ya. Di situ. Apa dari nomor 4? Mengapa pencurian dan perampokan melanggar hak asasi manusia? Dijawab Mira yang temannya menanggapi atau tidak? Apa? Karena merampas hak individu atau hak orang lain. Dan terdapat dalam gambar nomor berapa tadi? 4. Gambar nomor 4. Boleh tak kita merampas hak orang lain? Tidak boleh ya. Sudah milik orang lain tidak boleh dirampas. Sekarang Ibu minta kalian masuk dalam kelompok diskusi mengenai atau membahas tentang kitab suci. Jawab kalian mendalami kitab suci. Silakan kelompok 1. Dari tindakan Raja Salomo dalam 1 Raja-Raja bab 3 ayat 16 sampai 28, kita belajar bahwa keadilan sangat penting dalam memecahkan konflik. Ya, silakan duduk. Kelompok 2. Tindakan Ananias. Ananias dan Safira mencerminkan pelanggaran terhadap prinsip kejujuran karena mereka berusaha menipu komunitas gereja dengan menyembunyikan sebagai bagian dari hasil penjualan harta mereka. Konsekuensi dari tindakan mereka adalah kematian yang segera menimpa mereka, yang menunjukkan bahwa ketidakjujuran dapat menghancurkan hubungan dan komunikasi.
Terima kasih kelompok 2. Silakan kelompok 3. Kedua, Persiskop ini menunjukkan bahwa ketidakadilan dan kejujuran saling. Ya, silakan duduk. Terima kasih kelompok 3. Silakan tepuk tangan. Tentang pendalaman kitab suci mengenai keadilan dan kejujuran itu terdapat dalam musil apa tadi? Raja-raja dan kisah para rasul. Dalam kisah para rasul itu tadi dibisarkan tentang apa? Dalam kisah para rasul dijelaskan tentang tindakan Ananias dan Safira. Kalau dalam raja-raja tadi apa? Dari tindakan Raja Salomo. Nah, itu tindakan Raja Salomo tentang keadilan dan kejujuran. Nah, sekarang aku minta kita masuk dalam langkah-langkah penyelesaian proyek. Nih, jadwal penyusunan proyek kita itu nanti kita bagi dalam kelompok ya. Ada kelompok 1, kelompok 2. Tugasnya dalam kelompok 1 itu apa? Penelitian tentang bentuk-bentuk ketidakadilan dalam komunitas. Terus yang kedua, kelompok 2, kelompoknya Melda sama Sinai. Penelitian tentang ketidakjujuran di lingkungan pendidikan. Ya, ketidakjujuran serta solusi yang mungkin bisa dilakukan. Terus yang ketiga, kelompok 3 itu nanti Ketidakadilan dan kejujuran serta solusi yang mungkin dilakukan. nah itu ya. Nah, tadi pembagian 3 pembagian laporan komunitas. Terus yang pembagian tugas kelompok 2 apa? Tentang laporan ketidakjujuran di sekolah. Terus yang ketiga kelompok 3 solusinya dan dampaknya. Itu tugas kita selama untuk melaksanakan tugas-tugas itu ya. Yang kelompok 1 tadi apa? Kelompok 2 tadi. Hari ini kita melanjutkan pertemuan kita kemarin tentang apa? Hari ini kita mau ngapain? Presentasi hasil wawancara di mana-mana? Di masyarakat, komunitas dan lingkungan sekolah. Nah, sebelum kita presentasi kita berdiri dulu ayo. Ya, benar-benar kita lakukan ice breaking lagi. Ice breakingnya ingat kan? Tepuk pagi, tepuk siang, dan tepuk sore. Ayo, 1, 2, 3, tepuk pagi, tepuk siang, tepuk sore. Ya, sudah konsentrasi? Ya, sudah konsentrasi. Silakan duduk. Nah, ini kita untuk sebelum kita melanjutkan presentasinya, Ibu mau periksa dulu hasil diskusi kalian. Mana Ibu lihat? Ini kelompok 1 ya, kelompok Angel dan Jainuri. Mesa. Nah, kelompok Mesa ya. Sudah siap kelompoknya Mesa? Angel? Sudah siap. Kelompoknya Mel sama
Kelompoknya pada Indra dan Ipi? Sudah siap. Sudah siap. Kalau sudah siap, Ibu persilakan kelompok 1 maju ke depan untuk mempresentasikan hanya. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil wawancara kami penelitian tentang bentuk ketidakadilan di komunitas. Ketidakadilan di komunitas dapat muncul dalam berbagai bentuk, antara lain. Yang pertama, diskriminasi sosial menjadi ketika kelompok tertentu seperti mayoritas atau kemudian diperlukan secara tidak adil. Kedua, akses terbatas sumber daya. Misalnya ketidakadilan dalam akses pendidikan, kesehatan dan pekerjaan. Ketiga, beberapa daerah mungkin mendapatkan investasi dan PHBN lebih, meninggalkan daerah lain dalam kondisi buruk. Yang keempat, pelanggaran hak asasi manusia, tindakan kekerasan atau intimidasi terhadap individu atau kelompok tertentu. Terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi. Siap dulu. Sekarang Ibu minta untuk kelompok 2 mempersiapkan diri untuk presentasi. Silakan kelompok 2. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Kami dari kelompok 2, kami akan mempresentasikan wawancara kami tentang ketidakjujuran lingkungan pendidikan atau tempat kerja. Ketidakjujuran lingkungan pendidikan dan tempat kerja yang sering terlihat dalam kehidupan. Yang pertama, Membagian kerja orang lain tanpa memberikan kredit sering menjadi dunia pendidikan. Kedua, kecurangan ujian. Siswa atau pekerja yang berusaha menipu dalam ujian atau nilai kinerja. Yang ketiga, kebohongan dalam rekrutmen. Pekerja atau calon pekerja yang menyampaikan informasi tidak benar tentang kualifikasi atau pengalaman mereka. Yang keempat, manipulasi data dalam dunia kerja, terutama di bidang di sekolah. Seringkali ada kecurangan dalam ujian dan plagiarisme dalam tugas. bagaimana kejujuran ini mempengaruhi kerja atau hubungan di sekolah atau tempat kerja? Ketidakjujuran ini menciptakan ketidakpercayaan di antara siswa dan guru, serta di antara rekan kerja. Ini bisa menurunkan moral dan mengurangi produktivitas. Apakah ada kebijakan atau program yang ada untuk mengatasi ketidakjujuran ini? Sekolah kami memiliki program etika dan integritas, tetapi implementasinya masih lemah. Di tempat kerja ada pelatihan tentang etika, tetapi belum ada langkah
Menurutnya moral dan etika. Lingkungan yang tidak adil dan tidak dapat merusak norma-norma etika. Ketiga, konflik sosial. Ketidakadilan seringkali memicu ketegangan dan konflik di dalam komunitas. 4. Kesehatan mental. Korban ketidakadilan dan ketidakjujuran mungkin mengalami stres, depresi, dan masalah kesehatan mental lainnya. Solusi yang mungkin kami ambil: edukasi dan kesadaran meningkatkan pemahaman tentang hak dan kewajiban serta pentingnya perlindungan dan keadilan, penguatan regulasi dan kebajikan, menerapkan kebijakan yang lebih ketat untuk menangani ketidakadilan dan ketidakjujuran, pengembangan program mediasi, membantu menyelesaikan konflik secara damai dan adil, mendorong partisipasi komunitas, melibatkan masyarakat dan melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan untuk memastikan semua suara didengar dan dihargai dengan pendekatan yang dapat harapan kita dapat mengurangi ketidakadilan dan ketidakjujuran. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Terima kasih untuk kelompok cowok-cowok, Nipis, Neti, Niki, dan Koleng. Nah, kita sudah presentasi hasil wawancara baik di mana tadi? Dalam komunitas, masyarakat, dan lingkungan sekolah. Sudah mengerti hasil wawancaranya apa yang dibahas tadi? Tentang apa? Ketidakadilan dan ketidakjujuran. Kalau di dalam masyarakat tadi itu apa? Ketidakadilan dan ketidakjujuran dalam masyarakat. Apa yang kalian bahas dalam diskusi tadi itu? 1. Dalam komunitas apa? Diskriminasi sosial. Contohnya, Nesa. Di situ baca apa tadi dalam kelompoknya? Jadi ketika kelompok tertentu seperti minoritas etnis atau gender diperlakukan secara tidak adil. Ya, seumpama perempuan sama laki-laki itu dibedakan, diperlakukan tidak adil, bahwa menganggap perempuan itu tidak bisa. Terus kalau di sekolah, ketidakjujuran dan ketidakadilan apa? Tidak perlu kalian lihat jawabannya lagi. Kecurangan ujian, Kecurangan ujian, kecurangan ulangan, apalagi kecurangan dalam kantin. Nah, terjadi enggak? Contohnya, Mali, jika ada duluan, Bu, saya sudah ambil, tapi dia sudah sembunyikan dalam saku. Itu berarti tidak jujur. Kalau tidak ada dalam sekolah itu apa? Dalam memberikan nilai. Seumpama saya sudah mendapat, seumpama sudah menjawab bagus, tetapi nilainya tidak bagus, itu tidak adil. Seumpama saya anaknya itu bodoh atau jelek, ini anaknya pintar atau ganteng, dibedakan. Nah, itu ya. Saya tidak mandi, yang ini mandi. Kok saya yang tidak mandi? Saya disingkirkan. Tidak. Nah, itu contoh ketidakadilan. Nah, sudah mengerti kan maksudnya tidak adil dan tidak jujur? Sudah. Nah, kalau sudah mengerti, kita lanjut. Nah, sebelum refleksi
penunjang. Berarti sudah saling membantu. Nomor 3, apakah hasil akhir sesuai dengan ekspektasi dan tujuannya? Sudah sesuai belum tadi? Sesuai. Terus yang keempat, apa yang berhasil dan apa yang perlu diperbaiki? Yang berhasil apa? Yang perlu diperbaiki apa dalam presentasi tadi? Membaca. Cara membaca. Apa lagi? Cara menyampaikan, cara menulis itu perlu diperbaiki. Terus yang berhasil apa? Yang berhasil. Kalian sudah berhasil belum wawancara? Nah, itu yang berhasil. Masa tidak tahu. Nah, ibu mau tanya, bagaimana pembelajaran ini akan diterapkan pada proyek yang mendatang? Bagaimana cara menerapkannya? Hah? Diulangi lagi? Akan diterapkan pada proyek yang mendatang tentang tema ketidakadilan dan ketidakjujuran. Bagaimana? Harus bisa bersikap jujur dan adil. Nah, terhadap siapa? Guru. Sesama dalam kehidupan sehari-hari. Itu evaluasi untuk hari ini. Refleksinya. Nah, ibu mau tanya refleksi kepada kalian dan anak-anak ibu. Apa yang kalian pelajari tentang keadilan dan kejujuran hari ini? Apa yang kalian dapat? Tentang tema kita hari ini, tentang tujuan kita hari ini, yang kalian dapat tentang keadilan dan kejujuran itu apa? Apa lebih? Jangan takut. Bahwa boleh apa? Tidak boleh curang. 1, 2, harus bisa. Nah, jujur itu ya dalam refleksi. Terus wawasan baru yang diperoleh dari proyek ini apa? Wawasan baru setelah kalian wawancara di komunitas, apa yang kalian dapat? Pengalaman. Apa kalian punya pengalaman dalam wawancara? Punya enggak? Nah, punya. Setiap orang itu mempunyai pengalaman setiap wawancara di umpama kamu wawancara pemimpin umat. Nah, terus kesulitan yang dihadapi dan bagaimana cara mengatasinya dalam pembelajaran ini, apa kesulitan kalian? Apa kesulitan kalian selama pembelajaran ini berlangsung? Sulit membaca kata si Nelia. Jujur ya. Sudah kelas berapa nih? Kelas 9. Masa membaca saja masih. Nah, itu kesulitannya. Terus sulit dalam apa? Hal apa lagi? Sulit dalam hal apa? Yang maju ke depan tadi apa? Nah, mempresentasikan karena belum terbiasa. Apa tadi Livi? Belum terbiasa, makanya harus dibiasakan menghadapi orang banyak. Ini belum banyak loh, berapa orang ya harus bisa, jangan sampai gemetar, jangan sampai gemetar ya. Nah, tugasnya untuk minggu depan, itu ada tugas untuk kalian.
pembelajaran selanjutnya. Nah, kesimpulan pembelajaran kita hari ini, mari kita simpulkan sama-sama. Ayo, tentang kesimpulan pembelajaran hari ini apa? Sama-sama. Keadilan dan kejujuran adalah Nilai-nilai penting yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. dengan bersikap Adil dan jujur. bersikap adil dan jujur, dan juga kita itu harus menciptakan lingkungan yang lebih baik dan lebih harmonis. Apa lagi selain itu? Apa? Yang adil dan setara kepada siapa? Kepada semua orang, jangan untuk kepentingan diri sendiri. Itu kesimpulan, dan juga kita harus bisa menghargai satu sama lain. Itu kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, ada yang mau ditanyakan nggak dalam pembelajaran ini? Ya, Oh, tidak ada ya. Nah, maka dari itu sebelum menutup pelajaran kita mengambil sikap untuk menutupnya dengan doa penutup. Ibu minta kepada anak Injek untuk menutup doa penutup ya. Silakan berdiri.